Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam agenda parenting maqdisiyah, agenda rutin kita untuk membahas hal-hal seputar parenting, seputar bagaimana menjadi ayah bunda, ibu bapak yang Allah Ta'ala ridhai. Sehingga lahir dari keluarga kita generasi pembebas Baitul Maqdis. Alhamdulillah bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Fadil Nazim. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Ini ditemani wewangian, Masya Allah. Jadi ingat bahwa memang dalam dalam upaya, bukan upaya saja, setelah Iya, terjadinya pembebasan Baitul Maqdis, baik Umar bin Khattab maupun Salahuddin juga mewangikan Baitul Maqdis gitu ya. Masya Allah ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu diberi sangu, diberi Ah, apa iya. namanya, diberi minyak wangi Mhm, dari mhm. daerah asalnya itu. Gitu. Masya Allah. Dan harusnya anak muda itu juga wangi Ustaz ya. Bukan bau busuk tapi wangi harusnya. Sahih. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas ini Ustaz, kegelisahan banyak pihak, khususnya mungkin para orang tua, karena banyak yang minta dispensasi nikah. Iya. Wajar, wah ini wajarnya kenapa ini Ustaz? Pertanyaannya bukanlah bahwa ini minta dispensasi nikah, Mhm. tetapi kenapa minta dispensasi Kenapa itu. minta dispensasi nikah itu? Saya teringat ketika saya SMA kelas 3 Nggih. di SMA Negeri 2 Jombang, saya itu mulai berpikir tentang menikah, ya. Mhm, mhm. Artinya, ketika itu saya bukan sedang ada masalah gitu ya, Mhm. melainkan secara sadar memilih bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah jalan yang baik. Mhm. Akan tetapi, sangat berbeda halnya dengan orang yang sesungguhnya bukan berniat menikah. Bahkan Mhm. dia mungkin juga tidak berpikir, tidak begitu peduli ini mau nikah atau tidak. Mhm. Sebagiannya, mungkin malah memang ada yang memikirkan menikah, tetapi bukan membangun rumah tangga, Mmm. melainkan menikah, mencari formalitas, sekedar sebagai penutup rasa malu, sekedar sebagai, apa namanya, sebagai tameng, sebagai Mhm. bumper atas persoalan yang dihadapi disebabkan mereka salah pergaulan. Mhm, Gitu ya, mhm. bukan karena pilihan sadar. Nah, sebagian lagi itu juga bukan kemauan anak. Apakah itu dapat dibenarkan? Tidak. Sebenarnya sama-sama salah, orang tuanya yang menghendaki dan itu juga sama-sama salah. Mhm. Akan tetapi itu wajar dan sangat wajar kalau semisal terjadi hal-hal yang sangat seharusnya tidak terjadi itu. Saya Mmm. jadi teringat dengan tulisan dari Aisyah B. Hamdan ya. Mhm, Bu mhm. Aisyah ini nulis, buku yang sangat menarik. Ini ini beliau persiapkan itu untuk masyarakat di mana musliminnya itu minoritas. Ah, Tetapi bukan berarti untuk kita nggak berlaku. Aisyah binti Hamdan Ustaz ya? Wallahu a'lam B ini binti ataukah, ada yang lain karena Mhm, mhm. orang-orang Timur Tengah itu kan biasa menggunakan 3 nama ya. 3 nama itu namanya Mmm. sendiri, nama ayahnya, dan Mhm. nama kakeknya, Iya, iya. gitu ya. Atau nama, famnya yang Oh, terakhir ini bukan itu. orang Indonesia berarti ya? Bukan, Oh, bukan. bukan. Nah, Bu Aisyah ini, Mhm. ya mungkin sana nggak dipanggil Bu ya, Iya. menulis sebuah buku yang judulnya Nurturing Iman in Children, diterbitkan Mmm. oleh IIPH, International Islamic Publishing House yang berkedudukan di Riyadh. Nah, di situ Bu Mhm. Aisyah itu membahas mengenai kondisi hari ini yang secara umum anak-anak maupun keluarga di berbagai belahan dunia menunjukkan kekacauan, kebingungan, kekalutan sekaligus keadaan yang memilukan, mengenaskan. Hal-hal yang seharusnya merupakan perkecualian, Mhm, mhm. misalnya perceraian ataukah misalnya rumah tangga yang ruwet akibat konflik yang, terus-menerus yang berkepanjangan, Mhm. sehingga ini menyebabkan orang jadi takut nikah, ataukah misalnya, runtuhnya struktur keluarga lain gitu ya. Mhm, mhm. Ini, lama-lama kok semakin banyak bermunculan.
Makin banyak bermunculan sehingga ini membawa dampak yang sangat panjang. Jadi ada runtuhnya struktur keluarga, perpisahan. Loh, apa bedanya dengan perceraian? Kalau kita menggunakan agama ini sebagai acuannya, orang sudah cerai saja nggak boleh keluar rumah kan? Istri itu masih di rumah suaminya sampai habis masa iddah. Dan selama berada di rumah suaminya itu mendapatkan perlindungan, tetap dijamin kebutuhan hidupnya. Hari ini ada orang meninggalkan istrinya. Nah, suaminya katanya minggat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan katanya ini untuk mendidik istri. Lalu kadang-kadang beralasan bahwa ini kan pernah dilakukan. Saya nggak tega menyebutkan ya, karena beliau sangat mulia gitu ya. Tapi orang-orang itu dengan ringannya mengucapkan nama-nama orang-orang yang amat sangat mulia. Ini lama-lama situasi yang seharusnya anomali itu dianggap wajar. Fatherless dalam makna memang nggak jelas ayahnya siapa sehingga nggak ada sosok yang muncul gitu. Nah, berakibat merosotnya kualitas pengasuhan, riayah maupun pendidikan tarbiyah di rumah. Jadi kalau kita tengok tadi konsekuensinya, begitu pula kalau kita tengok dalam berbagai buku, maka kita menjadi paham bahwa keadaan tadi itu semakin banyak yang mengalami hubungan pranikah, kemudian ada juga yang ekstramarital, sudah nikah tapi punya hubungan yang lain, yang kemudian dibenarkan oleh sosial media, entah siapa itu. Dan saya Masya Allah, saya beberapa pekan terakhir ini, tepatnya beberapa bulan, saya sedang berusaha untuk meninjau ulang, membaca ulang dan merevisi buku Kupena Engkau dan Hamdalah. Yang ini saya tulis sebelum saya nikah itu ya. Dan saya berharap ini juga membangun orientasi dari orang-orang muda. Tapi poin saya adalah ketika saya berusaha menelusuri kembali, menelisik kembali, ini hadis yang saya nukil ini ketika ditulis sahih, memang sahih enggak? Kan saya telusuri lagi. Ada yang memang teks Arabnya ada sehingga mudah untuk mencarinya. Tapi ada yang hanya terjemahannya saja. Dan ya Allah, berhalaman-halaman di Google itu kan, Google ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ketemu tulisan saya sendiri, baik diakui sebagai tulisan saya atau dicomot orang tanpa menyebut sumbernya. Iya, lengkap dengan salah ketiknya. Allah. Misalnya dicomot dalam sebuah buku. Jadi titik komanya persis sama. Tapi poin saya bukan soal itu tulisan saya, tidak. Satu sisi memilukan, sisi lain lebih memilukan lagi, yakni etos belajar yang rendah. Dan sisi lain menunjukkan kalau begitu belajar dengan mengandalkan Google itu sangat-sangat tidak memadai. Dan dengan demikian maka rusaknya pemikiran, rusaknya arah hidup, rusaknya orientasi hidup menjadi semakin wajar karena tidak jelas siapa yang membangun, siapa yang membentuk. Terlebih ketika di rumah juga tidak ada arah yang pasti, gitu ya. Nah, lalu kok saya mengatakan wajar, kenapa? Iya, wajar sebagai konsekuensi dari salah pengasuhan, riayah. Salah pengasuhan. Ya, riayah. Dan sekarang ini orang lebih sibuk dengan mengasuh, pola asuh. Lupa dengan pendidikan. Pola asuhnya salah, secara umum cara pengasuhannya salah, bukan hanya sekedar pola asuh. Artinya kalau kita itu hanya berhenti pada pola asuh, berarti kita sedang menghadapi masalah. Maupun salah pendidikan, tarbiyahnya juga salah. Artinya bukan wajar tindakan hamil di luar nikah, itu tidak. Tetapi itu wajar sebagai konsekuensi dari salah pengasuhan maupun salah pendidikan, baik yang diterapkan oleh orang tua, pengganti orang tua, maupun lembaga-lembaga pendidikan. Jadi artinya itu bukan sesuatu yang anomali ya, kalau ada pendidikannya salah, pengasuhannya salah, otomatis hasilnya adalah keburukan-keburukan termasuk tadi nggih. Seperti kita menanam pohon. Bagaimana kita dapat mengharapkan ada orang memang
mendidiknya benar, mengasuhnya benar, memang mengacu kepada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi rupanya dia mengalami musibah. Nah, sehingga anaknya itu bermasalah. Itu lain, itu sangat berbeda. Kalau yang seperti pertama tadi sudah mengasuh dengan benar, mendidik dengan benar, ternyata masih ada hal yang gagal, ini kan sifatnya perkecualian, anomali. Anomali. Yang namanya perkecualian itu sifatnya kasus. Hanya 1, 2 saja. Tapi kalau menggejala, dan ini tadi hanyalah salah satunya. Aisyah bin Hamdan dalam buku Nurturing Iman and Children itu mengingatkan tentang bahaya-bahaya yang lainnya. Penggunaan narkoba, konsumsi alkohol, kemudian misalnya kekerasan-kekerasan kriminalitas yang lainnya, kemudian pelecehan dan meremehkan manusia yang lain, dan berbagai bentuk kerusakan-kerusakan lainnya. Artinya ini tadi hanyalah salah satu. Dan saya khawatir ini adalah yang terdeteksi, yang dapat dikenali. Artinya kalau kita melakukan pendataan dan pemetaan lebih lengkap, Akibat lebih lanjut begitu ya. Allahu Baik Akbar. dalam urusan itu. Ya. Bagaimana anak-anak tidak bingung, tidak dibangun orientasi pernikahannya. Ketika kita mengajak remaja-remaja, anak SMP kelas 1, berbicara atau memikirkan pernikahan, orang mengatakan, maunya apa sih? Tapi pada saat yang sama mereka nggak konsisten. Maksudnya mereka itu gimana? Ketika misalnya coba, ada banyak PAUD, bukan berarti PAUD nggak boleh. Tapi ketika saya tanya, kenapa sih perlu ada PAUD? Untuk menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Masa depan itu apa? Mereka bisa berkembang kemampuannya. Iya, masa depan itu apa? Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Pertanyaan penting saya adalah, apakah anak lulus PAUD langsung kerja? Enggak. Tidak. Nah, kalau untuk kerja yang tidak untuk sampai akhirat, hartanya memang akan diperhitungkan di akhirat. Kerja itu ada yang sampai pensiun, ada yang sampai mati. Berumah tangga, dia sudah mati, masih lanjut konsekuensinya. Dan itulah yang seharusnya dipersiapkan oleh setiap muslimin, yakni menikah itu bukan hanya di dunia. Kalau ada orang mengatakan hanya kematian yang dapat memisahkan kita, itu ucapan bukan orang beriman. Kalau orang beriman, harusnya tidak. Kita menikah, bismillah. Kita mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan ini barokah. Dan tidak terpisahkan bahkan oleh maut sekalipun. Karena setelah maut itu kita akan berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diseru oleh malaikat. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masya Allah. Yang begitu kita masuk disambut oleh malaikat. Salamun alaikum bima sobartum. Ini kalau yang begini ini sebaiknya diajarkan di PAUD apa kapan, Ustaz? Kalau tadi kan PAUD ya untuk masa depan cerah, pekerjaan. Ini maksudnya orientasi ya, membangun orientasi biar punya tanggung jawab bersama sampai jannah itu. Nah, gimana? Maka itulah pentingnya hari ini kita berbincang. Takbiratul ihram itu mendahului sholat. Bukan salam dulu baru takbiratul ihram. Begitu pula mengenai mendidik tadi, ada urutan-urutannya. Ada tahapan-tahapannya. Mana yang didahulukan, mana yang dipentingkan, mana yang menjadi fokusnya di tiap-tiap usia itu, kita mengacunya kepada tuntunan. Dan hari ini tadi saya mengatakan, itu wajar sebagai konsekuensi dari salah pengasuhan, riayah maupun salah pendidikan. Kok wajar? Wajar sebagai konsekuensi dari bodohnya muslimin, dan saya khawatir diri saya termasuk di dalamnya, yang memiliki kebodohan dalam urusan ini. Dan yang kedua adalah ketika ada di antara muslimin ini yang sengaja menyelisihinya. Bodohnya itu gimana? Kenapa kok bisa bodoh? Ada beberapa kemungkinan seseorang itu bodoh dalam soal pendidikan. Yang ini bisa disebut dengan istilah ummiyatut tarbawiyah. Ummiyatut tarbawiyah. Ini buta tarbiyah. Buta pendidikan Islam yang benar, gitu. Betul. Dan ini bukan hanya dapat melanda pada orang-orang yang tidak soleh. Ada orang-orang soleh anaknya salah disebabkan dia itu hanya memberikan riayah pengasuhan, membaguskan riayah, membaguskan pengasuhannya, tetapi dia mengidap ummiyatut tarbawiyah, mengidap buta tarbiyah.
Sehingga karena buta tarbiyah itu akibatnya sangat fatal. Padahal kita ini contohnya, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa dalam urusan anak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya kalau tidak ada rambu-rambunya dalam agama ini? Nah, secara sederhana, bodoh atau buta tarbiyah itu ada beberapa kemungkinan sebabnya. Yang pertama adalah karena dia memang tidak berilmu. Merasa tidak perlu, memang tidak mencari. Dia menikah, ya menikah. Jadi bapak atau ibu karena kadung sudah Ya karena anaknya anak sudah lahir. lahir. Saya memang beberapa kali mengatakan, seandainya kita itu betul-betul mengakrabi agama ini, mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, kita nggak perlu ilmu parenting. Kenapa? Karena itu sudah include. Sudah ada di dalamnya. Tadi catatannya, kalau kita betul-betul mengakrabi agama ini, soal lembut misalnya, sudah ada dalam agama kita. Yang ini beberapa kali juga sempat kita bahas ya. Maupun yang lain-lainnya. Nah, jadi yang pertama adalah dia itu mengidap ummiyatu tarbawiyah, buta tarbiyah, karena memang tidak berilmu, tidak berusaha mengilmui, merasa cukup hanya dengan melihat apa yang sudah pernah terjadi, mencukupkan hanya dengan teladan. Dan lebih ironis lagi, dalam beberapa kesempatan orang sering mengatakan, yang penting teladan, yang penting teladan. Betul, bukan berarti teladan tidak penting. Yang lebih fatal lagi adalah yang penting teladan, nggak perlu nasihat. Atau malah ada yang mengatakan, Ustaz, gimana caranya meluruskan anak tanpa perlu menasihati? Bagaimana kita akan sampai kepada agama ini? Ad-dinun nasihah. Kalau kita tidak menyukai nasihat, anak kita tidak menyukai nasihat, sehingga ketika dinasihati sedikit sudah tersinggung, gitu kan? Nah, ini contoh-contoh. Padahal sekedar contoh saja, sekedar memberikan teladan saja, itu tidak cukup untuk menggerakkan. Maka ya Allah, alangkah sempurnanya Rasulullah Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai uswah hasanah. Uswah itu berbeda dengan qudwah. Qudwah yang diperlukan. Uswah itu bukan hanya memberikan contoh, bukan hanya menunjukkan kepeloporan, tetapi juga mengilmukan, melakukan transmisi, memahamkan, gitu ya, mentransfer, bukan hanya mencontohkan. Kadangkala orang tua merasa sudah mencontohkan sehingga merasa baik-baik saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, orang itu mengalami ummiyatu tarbawiyah karena salah mengambil tuntunan. Sehingga tadi kurang memang atau dia tidak mencari memiliki ilmu, yang kedua ini salah tuntunan. Salah mengambil tuntunan. Salah mengambil tuntunan ada beberapa kemungkinan. Itu bukanlah dari agama tapi distikeri agama. Atau memang itu bukan dari agama sama sekali. Nah, karena lebih menyibukkan dengan ini benar, oh iya. Sehingga, atau karena mencari yang modern gitu, Ustaz. Atau mencari yang mutakhir gitu. Nah, itu salah satu sebab kenapa dia sampai kepada salah mengambil tuntunan. Merasa bahwa tidak cukup lagi. Karena itu saya sering mengingatkan, anak zaman sekarang itu sama dengan anak zaman dulu. Semuanya dilahirkan dalam keadaan di atas al-fitrah. Yang membedakan itu orang tuanya. Tantangan mendidik anak di segala zaman itu pada pokoknya prinsipnya sama. Yang berbeda bentuknya. Kan menjadi aneh ketika orang mengatakan sudah nggak cukup lagi yang tuntunan yang sifatnya normatif. Kita perlu yang modern. Yang modern itu apa? Yang terbaru itu apa? Dari mana? Ternyata yang disebut adalah omongannya orang-orang yang sekarang tulangnya sudah keropos di dalam tanah. Yang tubuhnya sudah dimakan tanah. Misalnya menyebut akhirnya orang menjadi sibuk berbicara tentang luka pengasuhan, tentang inner child, yang ini diucapkan orang bahkan sebelum negeri kita ini maju. Kita sudah maju belum ya? Sebelum negeri kita ini merdeka gitu ya. Ini kemudian diikuti beramai-ramai. Nah, kalau kita ini mau menggunakan acuan-acuan yang dianggap sebagai saintifik untuk menjawab persoalan terkini, harusnya kan dari sesuatu yang lahir di masa kini.
Iya, iya. Sementara tadi inner child, luka pengasuhan itu daur ulang dari zaman yang sudah sangat lama dan itu tidak accepted, tidak diterima secara penuh sebagai sesuatu yang ilmiah. Ini sekedar sebagai contoh saja. Iya, iya. Tapi pada pokoknya adalah karena salah mengambil tuntunan sehingga dia mengira berilmu padahal tidak. Hmm. Yang ketiga, kenapa orang itu mengalami ummiyah atau tarbawiyah? Karena upayanya mengilmui tidak ala sabili najah. Hmm. Tidak di atas jalan yang tertib, jalan yang Mhm, selamat, jalan mhm, yang benar, menurut tuntunan, menurut prosedur mencari ilmu dalam agama kita ini. mhm, mhm. Yang ini mengingatkan kita kepada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saya sering sekali menyebutnya ini dan saya tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulang. Karena yang ada di hadapan kita memang fenomena orang itu mencari ilmu tidak ala sabin aja, Hmm. melainkan atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang berteriak, setiap Yang yang sedang viral. viral, setiap yang Na'udzubillah. trending topik. Jadi ini masya Allah ini ya. Mhm, mhm. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan an-nasu thalathah. Ini ada Hmm. pertanyaan. Duh, kan itu pakai perkataan orang dulu. Tadi saya mengatakan, kalau anak itu betul-betul sepenuhnya berbeda, lalu pakai apa? Mhm, Saya mhm. mengatakan, anak itu sama. Akan tetapi walaupun sama dari zaman dulu hingga sekarang, maka yang paling patut diambil adalah orang-orang soleh. Orang-orang Mhm. soleh yang paling awal adalah generasi para sahabat itu yang terbaik. Sahabat memang tidak ada yang maksum. Yang Hmm. maksum hanya Nabi. Akan tetapi para sahabat itu ketika ada satu yang mengalami kekeliruan misalnya, ini bukan bermaksud untuk menilai satu persatu sahabat ya, Nggih. maka segera diluruskan oleh yang lain. Masya Allah. Sehingga para sahabat itu terhindar dari kesalahan-kesalahan fatal. Mhm, mhm. Nah, jadi karena itulah kita mengambil dari generasi terutama yang dijamin terbaik, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian para generasi salafus soleh berikutnya. Tapi kita kembali lagi, an-nasu thalatha. Manusia itu ada 3 macam. Mhm. Alim Rabbani, kemudian yang kedua, muta'allim ala sabinaja, penuntut, Hmm. penuntut ilmu yang berada di jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga, itu adalah hamaj, ro'a'u, adba'u kulli na'iq. Hmm. Orang awam yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Apakah yang kedua tadi tidak mungkin orang awam? Sangat mungkin. Tapi tertib jalannya. Nah, orang yang ketiga ini dijaminkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan 3 sifat. Yamiluna ma'a kulli rih. Mengikuti kemana angin bertiup. Hmm. Ini yang golongan ketiga tadi, Ketiga. Ustaz ya? Sehingga dia nggak punya arah. Hmm. Kalau dia sendiri nggak punya arah, boro-boro anaknya dibangun arahnya. Hmm. Dia sendiri tidak. Kemudian tidak menerangi dirinya dengan cahaya ilmu. Ini yang kedua nih. Ya, lam yastadi'u binuril ilmi. Hmm. Tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu. Artinya tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu adalah dia ini seolah-olah melaksanakan sesuatu yang benar, tapi sesungguhnya sedang berada dalam kegelapan, tidak di atas cahaya agama ini. Mhm. Karena ada kalanya kata ilmu itu mewakili kata agama. Mhm. Nah, kemudian yang ketiga, dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat, yang benar ya. Yang benar, yang kokoh. Mhm. Sehingga muncul ini, ganti lagi trennya, dan ganti lagi Hmm. trennya, parenting itu, sehingga bikin mereka pening. Na'udzubillah. Itu tadi yang pertama, bodoh artinya buta tarbiyah. Mhm, Dan mhm. kita ini mengingatkan kepada kita sendiri termasuk saya untuk terus-menerus menuntut ilmu dalam kaitannya dengan mendidik anak agar kita dapat mempertanggungjawabkan. Mhm. Kalau Allah suruh kita hati-hati, fahdharuhum, meskipun seperti berkali-kali saya sampaikan, Ya. fahdharuhum ini maknanya adalah jangan sampai istri dan anak menjadikanmu lalai dari taat kepada Allah, tapi kata fahdharuhum ini membawa konsekuensi, maka didiklah mereka dengan benar, dengan standar yang benar, dan itu berarti Hmm. ada acuannya agama ini. Jadi ingat ini Ustaz yang dulu sempat kita kaji berseri itu ya. Ar-Rum ayat 30. 30 itu ya. Iya, Jadi ternyata memang harus menghadapkan wajah kita ini sepenuhnya ke betul, agama ini. betul. Dan inilah hal-hal yang kita perlu tekankan betul.
Dan kemudian yang kedua, tadi kan saya sebut ada dua ya. Yang pertama adalah bodoh, Buta buta tarbiyah. tarbiyah, Yang yang kedua hakikatnya tadi adalah bodoh. Yang kedua nggih, adalah menyelisihi. menyelisihi. Menyelisihi itu bisa menimpa orang yang berilmu. Maksudnya menyelisihi apa nih, Ustaz? Menyelisihi tuntunan ini. Oke, menyelisih tuntunan agama ini berarti ya. Orang ini tahu Hmm. agama menuntutkan demikian. Bahkan dia memiliki ilmunya. Mhm. Tetapi kemudian tidak mencukupkan diri dengan itu. Atau dia merasa minder dengan agama ini. Sehingga dia justru bukan lidini hanifah, bukan fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Justru tengok kiri, tengok kanan. Oh, ini Ustaz, tadi ingat ini ada kalimat yang jenengan sebutkan tidak mau mengikuti agama ini malah karena Iya, mengikuti yang modern-modern tadi itu. Saya ingat nih ada kalimat menarik dari Abdurrahman Al-Aisawi yang iya, mengatakan bahwa ternyata menurut beliau ini ya, setelah melihat beberapa fenomena termasuk menyebut Margaret Mead juga, itu iya. mengatakan bahwa ternyata krisis yang terjadi pada para remaja sekalipun itu sebenarnya bukan karena perubahan yang memang normalnya terjadi. Bukan hormonal. Bukan hormonal, bukan urusan itu, tetapi Betul. kata beliau ini dimuat di dalam buku Tarbiyah Syababul Muslim, itu karena sesuatu yang sifatnya itu disebut modern. Tatanan sosial modern itulah yang bertanggung jawab atas Iya, krisis yang terjadi pada remaja kita. Ini apakah ini juga masuk dalam kategori menyelisih tadi berarti? iya, Maksudnya ketika orang tua sibuk mengikuti yang modern, yang ngetren, yang viral, padahal tadi tidak jelas tuntunannya atau bahkan menyelisih tuntunan, menyelisih. maka yang lahir adalah mau nggak mau itu wajar kalau terjadi krisis. Betul. Jadi landasan awalnya lah begitu kita merasa bahwa ini nggak cukup. Nggak cukup bukan dari segi tuntunannya. Nggak cukup bukan dari segi dirinya itu nggak cukup memahami tuntunan. Tapi Hmm. kita ini perlu terobosan. Wah, Itu. ya ya ya. Artinya seperti kita ulang-ulang bukan berarti kita nggak boleh belajar. Mhm, mhm, mhm. Bukan. Tetapi manakala dia itu lebih mendahulukan al-masnah. Al-masnah itu Al-masnah. apa? Segala sesuatu yang berada di luar Al-Quran dan As-Sunnah dan menyelisihinya, tetapi didahulukan. Sehingga ketika ada Hmm. sesuatu yang dimenangkan itu bukan Al-Quran dan Sunnah, Tapi al-masnah. al-masnah. Dan ini ya Allah beberapa kali terjadi ketika saya membahas tentang afirmasi. Orang itu lebih membela afirmasinya, bukan Hmm. bagaimana seharusnya. Mhm, mhm. Nah, artinya ini sudah masalah tersendiri. Begitu juga ketika membicarakan mengenai yang perlu dilakukan oleh Muslim itu, yang harus dimiliki oleh seorang Muslim itu bukan positive thinking, Mhm, ya. tapi berpikir yang lurus. Karena memang dalam agama kita menjumpai dalam sebagian urusan kita tidak boleh positive thinking, Mhm, dalam sebagian urusan kita tidak boleh takut, dalam sebagian urusan harus takut. mhm. Wal yakhsha berarti harus takut. Kalau nggak takut bermasalah kita. Iya, iya. Afa aminu makrallah berarti kita nggak boleh merasa aman. Kita merasa aman Mhm. berarti bermasalah kita dalam urusan itu. Hmm. Kalau para khotib Jumat itu juga mengatakan, "Ittaqullah." Itu kan maknanya juga takutlah Takutlah. kepada Allah. Iya, iya, iya. Kalau kita, udahlah positive thinking aja, itu Mhm, berarti kita sedang bermasalah. Tapi mhm, poin pokoknya adalah, mari kita berusaha untuk membenahi. mhm. Ketika kita tidak berbenah, lalu mendahulukan al-masnah, maka maka nanti sangat mungkin ada hal-hal lain yang lebih besar dan lebih memilukan. Berarti harusnya para pendidik, para orang tua, psikolog, apalagi nih, Terutama yang melabeli dirinya dengan sekolah Islam. sekolah Islam itu harusnya mendahulukan yang datang dari Quran dan Sunnah Rasulullah bukan al-masnah ya. Iya, atau lebih mendasar lagi. Gimana? Gimana dia tahu sudah datang kalau tidak berkenalan, Wah, iya kan? iya, iya, iya. Dan ini menarik ini, kok menarik ya, memilukan ketika dalam beberapa kesempatan menyebut nama-nama konsep-konsep dasar agama ini, banyak pendidik muslim yang masih bingung. Hmm, mhm, mhm. Mereka lebih akrab dengan sesuatu yang apa namanya, Datang dari khazanah al-masnah. datang dari orang-orang yang tidak pernah Iya, berwudu gitu. na'udzubillah min Nah, dzalik. terakhir Iya, iya. sepertinya kita perlu mengingat kembali
bahwa apa-apa yang dahulu membaguskan generasi awal umat ini, dan kita ingat bahwa generasi awal umat ini, yakni para sahabat radhiyallahu anhum radha'an, mereka ini pada mulanya berada pada keadaan, pada situasi sosial, pada situasi moral yang paling buruk, La haula wala quwwata illa betul, betul. tetapi dengan apa-apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah SAW untuk memperbaiki mereka, sehingga menjadikan mereka para sahabat radhiyallahu anhum radha'an sebagai sebaik-baik generasi. Iya, iya. Nah, ada yang tetap tidak baik tapi tidak menjadi sahabat karena mereka mengingkari. Iya. Artinya yang kemudian menerima perbaikan ini, menyambut perbaikan ini, Menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa ya. maka generasi ini menjadi sebaik-baik generasi. Masya Allah. Iya. Ini penting, artinya dari seburuk-buruk masa zaman jahiliyah, kemudian dari sana Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. berdakwah, yang dakwah itu bukan pengajian umum. Bapak tidak boleh pengajian umum. Dakwah itu meliputi aspek yang sangat luas. Tidak ada satupun yang mendekatkan kepada jannah kecuali sudah Rasulullah Muhammad SAW disampaikan. Dan tidak ada satupun yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dengan dakwah itulah maka berubah keadaan dari zaman jahiliyah menjadi sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi, dan ini dijaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa yang membaguskan generasi pertama ini, generasi awal umat ini, tabi'in, tabi'in, selain sahabat, itu pula yang akan membaguskan umat ini. Karena itu kita perlu berkenalan dengan agama kita ini. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Makasih Ustadz ini. Luar biasa nih. Jadi para orang tua sekalian, Bapak Ibu sekalian, maka ini PR penting kita ya. Kalau kita nggak yakin bahwa agama ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan, maka malah yang patut dipertanyakan kita. Ngaku mukmin, ngaku muslim, kok nggak yakin dengan agama yang sudah Allah jamin. Inna dina indallahil Islam. Dan agama bukan hanya pernyataan lisan, ini juga harus diyakini sepenuh hati, diamalkan dengan anggota badan. Oh iya, satu poin tadi saya lupa sampaikan ya. Nah, setelah menyebutkan berbagai hal itu, Aisyah bin Hamdan kemudian menyebutkan, lalu apa yang diperlukan? Ini perlu perubahan, perlu perombakan. Artinya sudah saatnya, artinya apa yang baguskan generasi awal tadi? Apa yang pertama kali dididikan kepada mereka? Iman. Nurturing iman. Bukan sekedar pengetahuan tentang iman. Melainkan betul-betul mendidikkan iman di atas akidah yang benar. Yang dengan itulah maka setelah dia mengakui bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, setelah dia mengakui bahwa kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi, maka mereka ini akan mudah untuk mengikuti, untuk tunduk dengan segala hal yang dituntunkan. Sehingga mereka nggak mudah sensi salah satunya. Sekarang ini kan banyak orang tua yang bingung. Wah, anak kan nggak boleh dikritik, anak kan nggak boleh. Ini nggak nasihati. Karena kalau ini sudah tertanam, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Artinya itu Rasul, iya, wal mu'minun, dan juga orang beriman. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Itu pun masih minta ghufranaka. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Tapi ini kita nggak panjang-panjang. Artinya kalau betul-betul iman itu tertanam dengan baik, karena itulah insya Allah di lain kesempatan berikutnya kita perlu membahas secara lebih khusus tentang nurturing iman. Tempo hari kita sudah membahas tentang ususut tarbawiyah, itu kan prinsip-prinsip dasar pendidikan iman. Lalu apa saja yang ditanamkan pertama kali sehingga nanti melahirkan sami'na wa ata'na. Dan mereka ini pada saat yang sama ada pengontrolnya. Yakni mereka khawatir melakukan kesalahan, mereka ini takut berbuat dosa, bukan karena takut
Waduh, kalau nggak dapat dispensasi nanti gimana itu? Maka mereka ini juga senantiasa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka Masya Allah. percaya bahwa mereka ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi ingat ini Ustaz, kalimat dari Syekh Asy-Syalhub dalam kitabnya Al-Muallim Al-Awwal merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Beliau Allah. mengatakan bahwa tugas pertama dan utama seorang pendidik, seorang bapak dan seorang ibu adalah khursul akidah as-sahihah wa taqwiyatil iman. Jadi menanamkan akidah yang sahih dan kekuatan iman pada diri anak dan murid-muridnya. Bukan mengembangkan potensinya terlebih dahulu. Bukan yang itu. Masya Insya Allah akan kita bahas lebih detail. Semoga ini menjadi awal. Jadi setiap ada masalah itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menegur kita, untuk mengembalikan kita ke jalan yang Allah Ta'ala ridhai. Ihdinas siratal mustaqim. Hei para bapak, marilah kembali ke jalan yang benar. Hei para ibu, ayo mari kita kembali ke jalan yang benar. Hanya kembali kepada Allah, mengikuti teladan Rasulullah yang menjamin kita insya Allah bahagia, sukses, berhasil dunia dan akhirat, termasuk dalam upaya kita mendidik anak-anak kita, remaja-remaja kita agar generasi kita ini insya Allah bisa terlibat dalam upaya besar umat ini, termasuk dalam pembebasan Baitul Maqdis. Jadi solusinya harus menyeluruh, mendasar, bukan parsial. Menyeluruh, mendasar, jangan parsial ya. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.